Hai sobat jiwaku semua, rahayu, rahayu, rahayu. Beberapa di antara kamu, ada yang masih penasaran dengan kondisi perkembangan karmik atau orang ketiga. Sebenarnya saya rada malas memposting tentang readingan orang ketiga atau karmik, karena yang saya amati, kamu menjadi emosional. Dan ini bisa mengganggu proses healing kalian. Jika kalian ingin reading harian, kalian perlu belajar tentang tarot, setidaknya untuk membaca energi kalian sendiri, agar kalian tidak kecanduan dengan readingan tarot, dan bisa mengamati perkembangan energi kamu dengan orang-orang tertentu. Apalagi kan pada umumnya readingan itu sifatnya general, tarikan energi banyak orang di seluruh dunia. Kalau kamu mengafirmasi setiap readingan adalah milik kamu, dan kamu gak bisa bedakan itu punya kamu atau tidak, ini bahaya. Bisa kejadian beneran dalam hidup kamu. Ingat bahwa tarot itu bukan Tuhan, tapi tarot juga bukan untuk main-main. Saya pribadi pada intinya menyampaikan readingan tentang energi karena ada pesan di dalamnya yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Sebentuk motivasi untuk bangkit dari keterpurukan, sebentuk keberanian untuk keluar dari situasi toksik, sebentuk keyakinan diri bahwa kalian baik-baik saja tanpa orang lain. Kamu bisa. Saya tegaskan sekali lagi bahwa ini adalah bersifat general. Belajarlah untuk mendengarkan intuisimu. Kamu akan merasakan jika ini tarikan energi kamu atau bukan. Ada rasa di dalam gut insting kamu. Sebentuk penolakan kalau ini bukan energi kamu. Oke, mari kita cek bagaimana kondisi karmik atau orang ketiga pada saat ini. Orang ketiga, sebut sajalah karmik ya, supaya gampang kita membacanya. Karmik menyesal telah merusak hubungan di antara kamu dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Entah itu mantan pacar kamu, mantan suami kamu yang tahu situasi kamu sendiri, jadi tolong disesuaikan. Tadinya kan dia sudah merasa menang, merebut seseorang yang paling kamu cintai. Apalagi karmik yang mengandalkan uang untuk merebut partner kamu. Kemenangan yang diperolehnya ternyata tidak seindah yang dia bayangkan. Dulu emang karmik sempat menari-nari, tertawa-tawa, bahagia di saat lihat kamu menderita, ditinggalin partner kamu. Puas rasa hatinya bisa bikin partner kamu nyakitin kamu. Menang rasanya mempunyai power atas partnermu karena uang, sebab partnermu mata duitan. Orang yang tidak segan-segan mengkhianatimu karena uang. Tapi lama-kelamaan, ini karmik mikir dengan perspektif yang berbeda. Setelah kamu move on, dia gak bisa lagi manas-manasin kamu. Gak bisa lagi bikin kamu cemburu dan kesal. Ini khusus untuk kamu yang benar-benar sudah move on dari partner kamu. Untuk kamu yang masih mengharapkan partner kamu kembali, ini bukan readingan kamu. Karena kamu masih bakal jadi bulan-bulanannya karmik untuk dipermainkan. Saya bisa mengerti, sebagian dari kamu belum bisa menerima penolakan dari partner kamu. Memang sakit rasanya ditolak. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, penolakan adalah salah satu cara semesta melindungi kamu dari orang yang tidak baik atau tidak tepat buat kamu. Tapi terkadang kita maksa. Tuhan, aku maunya yang itu. Padahal sudah mengalami red flag berkali-kali. Tahu kalau tidak baik. Masih ngeyel, masih ngotot. Makanya kamu susah move on. Belajarlah menerima kenyataan untuk kalian yang sudah ditolak. Lepaskan, ikhlaskan. Dan belajar untuk move on. Untuk yang sudah berhasil move on, saya ucapkan selamat. Kalian sudah menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru untuk melanjutkan kisah hidup kalian dalam buku kehidupan kalian. Ini kisahmu. Kisahmu gak akan maju kalau kamu terus-terus bolak-balik ke halaman belakang. Maka kamu harus menuliskan kisahmu. Yang selanjutnya, jangan terpaku dengan kisah lama sehingga kamu tidak bisa melanjutkan kehidupan kamu dengan seimbang. Saya bukannya emosional, tetapi saya sayang sama kalian. Saya nggak mau kalian stuck lama-lama menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak penting lagi untuk hidup kalian. Jika sesuatu itu diperuntukkan untukmu, Tuhan akan mempermudah jalannya. Kenapa sulit yang kamu hadapi? Karena ada alasan di atas itu semua yang mungkin kamu nggak mau terima. Doa saya untuk kalian yang belum bisa move on. Semoga segera bisa menutup kisah itu dan melanjutkan kehidupan kalian. Oke, mari kita lanjut. Hubungan karmik dengan mantan kamu tidak seindah apa yang terlihat di luar. Mereka sangat pintar menutupi keadaan yang sebenarnya di dalam. Berbalutkan kemewahan,
mencoba menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah pasangan yang paling bahagia sedunia, pasangan yang paling serasi, pasangan yang diidolakan setiap orang. Tetapi di dalam sebenarnya tidak demikian. Mau percaya atau tidak terserah kalian. Cara karmik mendapatkan mantan kamu tidak hanya menggunakan uang, tetapi juga menggunakan black magic atau godaan seksual. Ternyata tetap tidak membuatnya bahagia. Saat karmik melihat kehidupan kamu yang sekarang, kamu begitu bahagia, kamu begitu ceria, kamu begitu percaya diri, kamu begitu kreatif, kamu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kamu bisa menafkahi diri kamu sendiri dan keluarga. Rasa insecurity di dalam dirinya mencuat. Karmik ke-trigger, merasa terganggu melihat kamu begitu tenang. Lalu dia coba melihat ke dalam dirinya, kehidupannya bersama mantan kamu. Meski memiliki mantan kamu dalam hidupnya, dia merasa masih ada yang kurang. Dia merasa mantan kamu tidak sepenuhnya mencintai dirinya. Masih ada mainan-mainannya di luar sana. Hubungan mereka sering diwarnai dengan perdebatan, adu mulut, apalagi terkait kamu, masih sering diungkit-ungkit oleh karmik. Karena dia tahu mantan kamu masih menyimpan rasa terhadap kamu. Sebagian masih ada yang ingin balikan, tapi nggak tahu caranya. Karmik mulai merasa dimanfaatkan. Mantanmu hanya dealing dengannya karena uang. Bahkan memanfaatkan uang dari karmik untuk berdealing dengan orang lain di luar. Sikapnya kepada karmik pun terkesan dingin. Tak jarang saling diam satu sama lain, bahkan tak saling memandang, walau berada di dalam satu rumah. Mereka memang berada dalam satu ikatan, tinggal bersama di bawah satu atap. Tetapi tak jarang, tidurnya masing-masing. Terkadang karmik tidur di kamar. Mantan kamu tidur di ruangan lain, seperti ruang TV atau di sofa. Mereka jarang tidur bersama. Kalaupun sesekali tidur bersama, mereka saling membelakangi. Yang satu ngadep ke kiri, yang satu ngadep ke kanan, dan tak banyak komunikasi. Suasana seakan terasa begitu dingin di antara mereka. Karmik tadinya berpikir bisa meraih kesuksesan bersama mantan kamu. Tetapi lama-kelamaan, karmik mengamati mantan kamu makin bersikap malas-malasan, ngandelin uangnya karmik doang. Enggak cuma itu, mantan kamu lebih suka menghabiskan waktu di luar daripada di rumah. Kumpul bareng teman-temannya, pulang larut malam, di saat karmik sudah tidur. Kemudian, karmik bangun, tak jarang dia sudah pergi dari rumah entah ngapain, entah kemana. Intinya dia pulang hanya untuk tidur. Karmik mulai gerah melihat kelakuannya. Karmik berpikir, jangankan sukses, yang ada bisa-bisa apa yang sudah karmik miliki, ludes oleh mantan kamu. Lama-lama dia mikir, dia ingin break free dari mantan kamu. Dia ingin melepaskan diri. Dan ini bukan proses yang mudah. Karena mantan kamu modelnya cuek, nggak pedulian, masa bodoh. Yang penting masih ada keuntungan yang bisa diambil. Tetapi kalau di hadapan orang lain, karmik selalu berusaha menunjukkan topeng kebahagiaannya. Karena dia nggak mau kalah malu. Dia merasa udah berjuang mati-matian untuk mendapatkan mantan kamu. Dan merasa sangat konyol aja kalau orang lain tahu dia nggak bahagia. Dilema dia. Perang dengan batinnya sendiri. Akhirnya karmik mulai mencari-cari seseorang yang lain. Dan dia sepertinya menemukan seseorang dengan kriteria yang dia inginkan. Tapi dia diam aja di hadapan mantan kamu. Karena mantan kamu pun masih suka main-main di luar. Situasi di antara mereka nggak karu-karuan. Penuh dengan kepalsuan, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan pemanfaatan. Makanya sekarang karmik memandang hubungannya dengan mantan kamu dengan perspektif yang berbeda. Dia udah gerah ingin bebas dari mantan kamu. Tapi karena sudah terikat pernikahan, butuh proses perceraian yang berliku-liku. Mantanmu tidak begitu perhatian terhadap karmik. Bahkan karmik merasa mantanmu malas, nggak mau bantuin karmik untuk cari duit, untuk bayar tagihan. Bahkan tidak memberi uang belanja untuk karmik. Karmik merasa dipermainkan. Bahkan dia merasa hidupnya lebih stabil saat sendiri, tidak bersama mantanmu. Dulu dia pikir, mantanmu adalah soulmate yang dia impi-impikan. Pikirnya mantanmu benar-benar mencintainya, ternyata hanya memanfaatkannya. Karmik menyesal menerimanya kembali. Sebagian dari kamu, mantanmu kembali kepada orang lamanya. Bisa jadi baby mama. Karena saat dia berusaha kembali ke kamu menolaknya, kamu sudah move on. Makanya dia balik kepada karmiknya. Karmik tahu, mantanmu mencintai orang lain.
Koneksi mereka tidak ada kemajuan sama sekali. Keuangan mereka pun mulai kacau. Ini pembelajaran buat karmik. Dia tidak lagi bahagia bersama mantanmu. Mereka ribut melulu, atau bahkan bersikap dingin satu sama lain. Mantanmu masih memiliki rasa cinta terhadap kamu. Dia bahkan tidak mencintai karmik. Karmik stres. Karmik sering membaca tarot tentang energi kamu, dan ini membuatnya makin stres dan sedih. Karena dia tahu, kehidupanmu setelah lepas dari mantan kamu, makin bahagia. Bahagia nggak melulu soal uang ya guys. Intinya dia tahu, kamu bertahan tanpa mantan kamu. Bahkan kamu makin cantik secara natural. Pancaran dari dalam jiwamu. Begitu bersinar, glowing. Banyak orang mengagumi keindahanmu. Banyak orang yang tersenyum padamu. Bahkan saat kamu ketemu orang asing, sesekali mereka memujimu secara langsung secara terang-terangan. Karena itu pancaran energimu yang positif. Kamu bahkan cantik tanpa makeup. Kamu sesekali menggunakan makeup bukan karena kamu harus menggunakan makeup, tetapi karena kamu ingin menggunakan makeup. Namun tanpa makeup, kamu sudah cantik. Dan ini yang membuat karmik kesal. Kamu itu begitu pede, apa adanya, tanpa makeup yang berlebihan. Ada beberapa orang dari mantan kalian yang bertahan bersama karmik karena berada di bawah ancaman karmik. Karmik memegang kunci tentang perbuatan mantan kamu di luar sana. Apa yang dia lakukan, dengan siapa, dan dia mempunyai bukti yang bisa menghancurkan mantan kamu jika karmik sampai berkicau keluar. Jika karmik sampai membawa bukti itu kepada kamu. Dan ini yang membuat mantan kamu tidak berani bergerak, meninggalkan karmik, atau kembali kepada kamu. Dia nggak sanggup mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, jika perbuatannya harus dibongkar oleh karmik. Makanya meski tak bahagia, meski tidak benar-benar cinta, dia bertahan bersama karmik untuk menutupi perbuatannya. Intinya ini benar-benar pembelajaran buat mereka berdua. Entah gimana ending mereka, kita serahin aja kepada Tuhan. Doakan mereka mendapatkan pencerahan untuk bisa menyelesaikan masalah mereka. Kamu fokus saja kepada kehidupan kamu. Dan maafkan mereka untuk membebaskan hati kamu. Kamu juga sudah mendapatkan pembelajaran berharga dari mereka berdua. Walaupun caranya sangat menyakitkan, tetap syukuri itu, berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga kamu menjadi diri kamu sekarang, diri yang lebih baik. Itu aja dulu guys. Kita ketemu di video selanjutnya. Dan terima kasih untuk segala dukungan kalian dalam bentuk apapun. See you!